Amin, amin, amin. Anak petani, anak, masya Allah. Apa kedemau nah? Terima kasih Suhaimi Abdullah. Salam bagikan lepian insyaallah. Masya Allah. Makasih Suhaimi Abdullah. Masya Allah. Barakallah fik. Barakallah. Ipi Epian membagikan Epi Amuntai Istanbul. Masya Allah. Inge. Barakallah. Terima kasih Istanbul. Masya Allah pian. Sihat pian. Banyak rezekinya insyaallah. Bikadrillah. Masya Allah. Inge. Saya Abdullah, Masya Allah, lain syekh saya, bukan syekh. Salma, Masya Allah. Rantau hadir Bajar. Kisahkan Pangguru sifat wujud dari sifat 20. Langsung di YouTube-nya. YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Ada situ sifat 20, sifat wujud ya. Umum mengisahkan kepanjangan itu sebahagiannya dia ambil di YouTube-nya itu. YouTube punya ulun MT Nurul Mustafa Lamandau, di situ cari yang sifat 20 yang belajaran malam minggu. Yang belajar malam minggu, pelajaran malam minggu itu khusus sifat 20. Dari awal. Candi Samarinda, masalah Waalaikumsalam. Ponsel dit, masalah terima kasih. Cepat baisi rumah guru. Cepat baisi rumah tuh baca Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. 3 kali ketika masuk rumah, keluar rumah 3 kali juga. Jadi setiap sampian masuk rumah itu baca Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Surah Al-Mu'min kalau tidak salah lah. Surah Al-Mu'min ayat berapa lah? 25 apa 12 lupa saya. Nah baca itu. Insya Allah tidak sempat setahun dikasih rumah. Kalau tidak dikasih bikin rumah bisa. Insya Allah. Dari guru kita. Sudah ulun buktikan itu. Karena perlu orang membuktikan ada juga. Ulun kasih membuktikan. Baca Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Masuk rumah 3 kali, keluar rumah 3 kali. Pokoknya setiap masuk rumah baca 3 kali. Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Surah Al-Mu'min lupa ayatnya. Pokoknya di depannya kalau tidak 12 25 ya antara itulah cari. Alhamdulillah, tolong doanya masih sama-sama Istanbul. Inge pian di Amuntai lalah. Bolehkah tayamum dipakai untuk salat sunnah lalu dipakai untuk salat fardu? Boleh. Inge. Kalau niatnya salat fardu istibati salat itu boleh aja untuk fardu dan sunnah. Inge. Bahkan sembahyang apalah? Sembahyang fardu kifayah boleh. Inge. Kalau fardunya tetap 1 kali. Tetapi kalau dihususkan niatnya untuk sunat saja kada boleh. Kalau sembahyang fardu dan sunat boleh. Misalnya nawaitu tayammum listibati salati itu boleh untuk salat fardu, salat sunat sebanyak-banyaknya boleh. Termasuk salat jenazah. Aba Sulaiman. Soleh terima kasih. Ahmad Rasulullah apa maksudnya? Iya Ahmad itu salah satu daripada nama Nabi. Nama Nabi itu kan 201 yang dihitung. Ada juga lebih daripada 201. Ismu Nabi mi'atani wa wahidun ya. 201 nama Nabi itu semuanya. Ahmad itu termasuk nama Nabi. Yasin hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdengung di suara ini kan tenggorokan lagi sakit. Tenggorokannya lagi sakit. Zikir kutub itu kayak apa guru? Zikir kutub itu macam-macam lah. Zikir tanpa suara namanya zikir kutub itu. Ada yang mengatakan zikir kutub itu mengiringi detak jantung dup dup dup. Itu nama diiringi Allah 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 Allah. Nanti kalau orang terbiasa berzikir, nanti bunyi jantungnya itu Allah Allah tanpa dibunyikan, tetapi dia mendengar bunyinya itu tanpa dibunyikan Allah Allah dia berbunyi.
jantung kita itu. Asal orang bisa musahadah atau dengan zikir sir, itu berbunyi kutubnya. Kutub itu jantung kan, dup dup dup, itu bunyinya Allah Allah. Nanti kalau sudah terbiasa dia berbunyi seperti itu. Atau sudah orang biasa berzikir, itu nanti kalau dia rasakan bunyinya Allah Allah, bunyinya itu kutub namanya. Jadi menghidupkannya kayak apa? Satu, dengan berzikir. Menghidupkan zikir kutub itu dengan berzikir sehingga mesra nanti. Ilallah, 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 ilallah. Nanti hidup zikir kutubnya. Atau dengan zikir nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Atau tidak dibunyikan hu Allah, dirasamkan saja. Didengarkan aja bunyi jantung tuh, nanti bunyinya dirasakan dulu Allah, Allah, Allah. Nanti berbunyi dia Allah, Allah. Itu zikir kutub nanti. Zikir kutub itu keluar dengan sebab banyak berzikir sudah. Dengan sebab banyak berzikir. Nanti bunyi kutubnya itu bukan di jantung saja nanti, tetapi di napas kita bunyi hu Allah, seperti itu. Nanti kalau dia mesra di napas kita, di jantung kita, nanti sampean akan dibukakan. Kutub itu nanti seluruhnya berbunyi nanti. Seluruh diri kita ini berzikir nanti. Itu zikir kutubnya kalau sudah jadi, namanya mesra namanya. Kalau sudah mesra. Kalau tidak mesra tidak mau, biar ilallah ilallah, kalau tidak mesra dulu. Zikir kutub itu datang nanti setelah kita itu sering berzikir, baik zikir zahar ataupun zikir sir. Namanya terbuka pintu zikirnya. Zikir kutub itu termasuk adalah bahagian rahmat yang diberikan Allah Ta'ala, terbuka pintu zikir terhadap kita. Maria, makasih, Masya Allah. Hingga salah. Nur Hasanah, hingga. Oh, ada speaker berdengung berarti. Masih kah? Masih berdengung enggak? Bakikah gabung berkorban seekor sapi? Bolehlah, boleh aja di dalam kitab bajuri. Beda dengan satu ekor kambing. Kalau seekor kambing kada boleh diniatkan akikah dan korban. Tetapi kalau orang menyembelih korban di hari dia berniat akikah, di hari korban dia dapat pahala korban. Kenapa? Karena waktunya di hari korban. Masih berdengung kah? Oh, berdengung ini mungkin kipas angin mungkin lah. Bunyi itu kah? Kalau seekor sapi boleh aja berkorban dan berakikah, boleh aja langsung. Baru hadir itu baca kah? Baca itu baca Rabi Anzil munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Untuk memulai rumah, bisa punya rumah. Orang yang tidak punya rumah baca itu, insya Allah setahun insya Allah dikasih rumah. Tidak tahu caranya, saya tidak tahu. Tidak tahu caranya dapat itu, pokoknya dapatlah rumah. Tidak tahu, pokoknya baca aja itu. Julak marung, Masya Allah, waalaikumsalam. Habis sujud berdiri, tangan bergenggam. Habis sujud berdiri, tangan bergenggam, sahlah salatnya. Habis sujud berdiri, tangan bergenggam naiknya, kada apa-apa, boleh aja. Ingin beda dengan sujud. Kalau sujudnya bergenggam itu kada boleh. Kalau naiknya itu terserah dia mampunya seperti apa. Bergenggam tidak apa-apa sebenarnya. Tapi dalam kitab lain itu makruh lah naiknya, naiknya seperti itu. Ada juga madahkan boleh sunnah. Tapi kalau yang bermasalah itu cuma sujud. Kalau sujud tidak boleh bergenggam. Kalau naik itu terserah. Ini. Kalau Imam Syafi'i dengan telapak tangan. Maria, Masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam, buronan Azazir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga masih berdengung kah? Sudah bagus guru, jelas kah? Oh iya kah? Masya Allah, berarti gara-gara tadi berarti itu. Hingga gara-gara apoy berarti itu. Epri, thank you Epri. Masya Allah. Niatnya kayak apa guru? Karena perlu niat apanya itu? Niat baca tadi kah? Karena usah berniatan. Sehat walafiat aman ya rabbal alamin. Masya Allah, Maryam doanya apian juga kayak itu sekeluarga. Wadah ulun kada guru. Oh berarti kipas angin kira-kira. Inggi kipas angin pas di atas ulun nih. Biasanya kada kedengaran bang. Amin ya rabbal alamin. Inggi. Masih diterimakah kurban yang sudah memasuki tanggal 14 Zulhijjah? Inggi kada diterima. Kalau lewat 1, 14, 10, 12, 13, 14. Terkecuali ada hajat menundanya itu, sebagaimana menunda zakat. Karena ada hajat dalam artian antah binatang yang belum dapat kah,
atau misalnya musta'abah bukan Allah datang sapinya dapat ipri ini artinya batas berkorban itu sampai 13 Zulhijjah. Kecuali ada apa namanya ada uzurnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dewi Sarj, la ilaha illallah itu adakah mana yang lainnya guru? La ilaha illallah itu adakah apa itu mana yang lainnya? Maksudnya apa itu? Kalimatnya la ilaha illallah itu adakah makna yang lainnya? Makna yang lainnya macam-macam. Kalau makna secara anunya ya seperti itu, tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Nanti makna yang lainnya tergantung orangnya. Yang jelas makna la ilaha illallah itu adalah kenyataan nanti. Kenyataan la ilaha illallah seluruh alam ini. Jadi cara menerjemahnya la ilaha illallahnya nanti boleh aja. La ilaha illallah la mawjuda illallah la qudrata illallah. Macam-macam nanti itu. Nanti kita akan mendapatkan seorang cara suhud daripada kalimat la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah itu makna syariatnya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Nanti kalau orang musyahadah di dalam ilmu hakikat, ilmu ma'rifat nanti berbeda. Mengatakan la ilaha illallah itu bisa aja aku ini lemah. La ilaha illallah aku ini berharap dengan engkau ya Allah. Maknanya seperti itu. Karena makna la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Menyatakan kekayaan Allah Ta'ala, kepakiran seorang hamba, seorang makhluk. Jadi maknanya la ilaha illallah itu secara syariat memang tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Tetapi secara ilmu hakikatnya nanti berbeda kalau orang itu mengerti nanti. Karena makna la ilaha illallah itu terkandung 250 akaidul iman. Yang artinya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nah nanti diambil dari al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Itulah maknanya yang timbul dengan sendirinya nanti. Menunjukkan berhajatnya seorang yang dijadikan dan menyatakan kekayaan Allah Ta'ala dalam artian berhajatnya al-mubtakiran ilaihi ma'adahu. Bagaimana seorang hamba itu berhajat kepada Allah Ta'ala, nanti itu timbul sendiri berhajat. Ya Allah, la ilaha illallah, ulun ini kada bisa melihat illallah kecuali dengan izin engkau ya Allah. Itu macam-macam nanti maknanya. Seperti itu. Adakah halaman sebagian kada hancur jenazah di dalam kubur? Kada ada amalia yang supaya kada hancur ke dalam kubur. Kenapa? Jadi ulun sabutakan seperti itu. Karena secara hakikat bahwasanya tidak ada yang tidak hancur di dalam kubur itu dengan sebab amalia. Kalau bang amalia ini bisa kada hancur dalam kubur, diamalkan saja berdahulu buruk. Kenapa? Karena amalia itu kada memberi bekas akan kita, kada memberi bekas dalam artian kada memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma fil ardi wa la fis sama huwas samiul alim. Lah, jadi kalau orang berpegang dengan amaliyahnya nanti dia akan hancur juga. Lalu ada amaliyah misalnya nang kada hancur di kubur, tabarak misalnya dibaca tabarak soal tabarak al-muluk, baca aja. Jangan mengharapkan kada hancur. Nanti pian terpegang amaliyah, itulah yang bikin pian hancur. Oh ini amaliyah supaya kada hancur di dalam kubur, kada apa-apa pian amalkan. Jangan tapi berharap hancur dan tidak hancur, karena Allah Ta'ala itu kada bisa didiksi, dipaksa. Oh bila aku ni beramaliyah mesti kada hancur, tidak bisa. Seperti itu kalau kita memaham tauhid lah. Nanti pian salah memaham tauhid. Oh ini diberi guru bila mengamalkan Nur Muhammad ni kada hancur. Mengamalkan ini musahadah Nur Muhammad kada hancur, mengamalkan tabarak kada hancur. Itu namanya pian kada berpegang dengan Allah Ta'ala sayang. Ini. Ya lalu kayak apa? Diamalkan aja itu. Diamalkan. Masalah hancur dan tidak hancur pian kada peduli. Yang penting itu orang membuktikan itu kada hancur. Amalkan aja dulu. Nanti setelah dikubur tuh hancur kah kada hancur kah terserah Allah Ta'ala. Yang penting kita bertemu dengan orang yang menghancurkan dan tidak menghancurkan. Amaliyah kita yang penting ada ikhlas kepada orang yang memberi hancur dan tidak hancur. Kalau terpegang amaliyah nanti pian salah. Jadi bukan ulun berarti amaliyah yang kada hancur apa? Biasa salawat aja boleh. Asalkan ikhlas dan itu dapat rahmat Allah Ta'ala bisa kada hancur kita dalam kubur. Nggih. Ada juga orang Kristen sini kada berhancuran dalam kubur. Orang Kristen. Formalin bang, 2 galon 40 liter. 2 tahun kada hancur. Formalin disuntikan. Ini lain kita kan. Orang yang kada mau hancur itu martabatnya adalah martabat mati syahid. Nah, pian supaya mendapatkan martabat mati syahid itu kayak apa? Menuntut ilmu.
Karena orang menuntut ilmu itu martabatnya adalah orang mati syahid. Martabat mati syahid. Ya. Guru daging akikah bolehlah, boleh dibagikan. Daging akikah, daging kurban itu dibagikan, boleh. Inggih. Masalah. Membaca Allah 1000 itu maknanya apa? Ya maknanya tetap Allah aja. Maknanya tergantung pian maknanya apa. Makanya kalau sudah maknanya 1000 kah 2000 kah 3000 kan jadi masalah. Punya apa yang pian ketahui daripada makna. Makanya jadi di dalam kitab risalah amal ma'rifah itu kan beramal itu dengan ilmu. Ilmunya dulu ada. Baru ilmu itu diamalkan. Baru dapat nur. Kalau orang beramaliyah dengan ilmu, maka orang ini mendapatkan nur. Karena ilmu itu nur, amaliyah itu nur. Ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur dari Allah Ta'ala. Sedangkan mengamaliyahkan itu adalah taufik nur juga dari Allah Ta'ala. Orang yang beramaliyah dengan ilmu berarti mendapatkan nurun ala nurin namanya. Mudah terbuka sirnya, rahasianya. Kamu baca Allah 1000, pian belajar dulu ilmunya. Oh, berzikir ini mengingat Allah Ta'ala itu sudah ilmu namanya. Oh, Allah ini nama Allah Ta'ala, zikirkan. Nama ya Allah Ta'ala itu siapa? Yang menjadikan aku, menjadikan langit dan bumi. Ya sudah, itu sudah ilmu namanya. Ini maknanya nanti kayak apa? Mau dibukakan Allah Ta'ala sir, bukan maknanya yang dilihat, tetapi dirasakan kebesarannya. Jimut lah, seperti itu. Kayak itu guru lah, barakallah. Ujur yang guru bukan iya itu. Ini boleh dibagi-bagi. Ini daging akikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah. Niat bak kurban lawan bak akikah seekor sapi yang bertujuh kayak apa guru? Iyalah, kita kan sudah waktu kita diserahkan untuk menyembelihkan itu kita niatakan ini adalah akikah dan kurban. Waktu menyembelih itu ini adalah akikah dan hewan kurban. Sebutakan nama-namanya sudah yang sembelih niatnya. Nah, ini apakah nur Allah dan nur Jat itu, nur Muhammad itu sama? Tidak. Nur Allah itu ya nur Jat. Nur Allah itu ya nur Jat. Nur daripada nur Jat itu namanya nurullah dikatakan. Kalau lampu punya cahaya namanya lampu. Cahaya lampunya itu nur Jat. Jatnya itu mana lampunya. Cahayanya itu berarti kalau Allah Ta'ala nurullah ya. Nurullah itu sebenarnya Jatullah sebenarnya. Nurullah. Karena nur Allah Ta'ala itu dengan Jatnya itu kada bisa dipisahkan. Ini kalau Nur Muhammad baru beda. Nur Muhammad itu lain kenyataan daripada Nurullah. Nah misalnya cahaya lampu cahayanya ulun ini nah Nur Muhammadnya bahasanya seperti itu. Nah kenyataan daripada Nurullah itu adalah Nur Muhammadnya. Kenyataan daripada Nurullah itu yaitu Jatnya. Karena Nur dan Nurullah dengan Jat itu ya Nurullah itu ya Jatnya sebenarnya. Nurullah itu sebenarnya Jatullah sebenarnya. Kalau kita mengartikannya secara seperti itu, secara harfiah. Nah, jangan diartikan nur itu cahaya. Jangan. Kalau nurullah itu artinya rahasia daripada nurullah itu kenyataan. Kebesaran sifat dan apal itu nurullah namanya. Kalau Nur Muhammad itu rahasia daripada Nur Muhammad itu atau sir daripada Nur Muhammad itu ya nurullah. Kenyataan rahasia daripada nurullah itu ya kenyataan, kesempurnaan sifat dan apalnya. Nurullah itu ya kenyataan, bukan kenyataan, dialah kebesaran sifat dan apalnya. Kebesaran sifat dan Jatnya, ya Jatnya namanya. Kalau Nur Muhammad itu adalah kenyataannya. Sebagaimana ulun ini kenyataan daripada Nur Muhammad, berarti sir daripada ulunnya adalah Nur Muhammad. Ulun ini kenyataannya. Kenyataan itu di mana Nur Muhammadnya meliputi seluruh diri kita. Seluruh alam ini meliputi Nur Muhammad itu. Seluruh alam ini kan kenyataan Nur Muhammad, Sirul Akwan, Hayatul Akwan, Mambaul Akwan. Itu Nur Muhammad namanya. Jadi sir seluruh alam ini itu Nur Muhammad tadi itu. Sedangkan sir daripada Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Saikong sapi batujuh hamon lakian ba 4.
Lakian ba-4 sama lah guru. Mun bakurban aja. Amun bakurban itu seberataan satu-satu aja dapat. Ini kalau nya bibinian dihitung 1, kalau lakian kalau nya hendak bakikah itu harus 8. Seekong sapi ber-7, amun lakian 4 sama aja lah guru. Iya kalau hitungannya kan kalau sapi itu ber-7. Maksudnya pian ba-4 apa? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi nur hayati. Amalan apa? Membaca tigir 3.000 mata habang kayak apa guru? Mengantuk berarti. Mata habang itu kan mesti kita dengan amalia bisa juga karena mengantuk, minum obat. Ada mesti mata habang itu. Ada mesti. Kalau beramal ya guru baca zikir 3.000 mata ulun habang ya. Boleh bisa juga pian itu terlalu konsentrasi. Hingga ada mesti kalau masalah mata habang apalah. Aja titik bagaimana membedakan makhluk dan khalik. Menyamannya bila makhluk bisa berpandir, bisa makan tuh makhluk ngarannya. Bisa garing makhluk tuh ngarannya. Bisa mencari laki, mencari bini tuh makhluk tuh ngarannya. Mudah aja membedakan makhluk lawan khalik. Makhluk itu artinya orang yang dijadikan hajat titik lah. Kalau khalik itu yang menjadikan, tentu ada berbeda. Makhluk itu baru yang menjadikan kadim. Khalik. Amin Guru Ahmad Ridani, Masya Allah. Bagaimana pengertian ars Allah? Allah Ta'ala itu kada bertempat. Ars Allah itu artinya yang dikuasai Allah Ta'ala. Ars itu artinya dia ars itu termasuk makhluk Allah Ta'ala. Jadi ada rahasia di balik ars itu ada. Kita kan tahu kita. Kecuali orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala aras loh mahfuz. Itu orang-orang ada dibukakan. Di antaranya para aulia itu ada yang dibukakan. Tapi tidak semua aulia itu dibukakan. Yang dibukakan misalnya melihat aras, melihat loh mahfuz itu tidak semua. Tergantung bang kalau sudah. Makanya itu di makam ma'rifat itu kita kadang kadang membaca apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala lah, Abah Sulaiman lah. Jadi kita kada bisa membaca kalau sudah di makam ma'rifat namanya. Jadi aras itu satu mengartikan ini, satu mengartikan ini, satu mengartikan ini itu beda-beda antara satu ulama hakikin. Muhakikin itu berbeda karena berbedanya dibukakannya. Guru ulun pernah bertanya dengan guru Sidin. Kalau ulun sampaikan kan masyhur tapi ulun kada hendak menyampaikan Sidin. Sidin bertanya dengan Sidin, kenapa pian kada hakon jangan ke atas ujar Sidin. Manoi guru Sidin. Ujar Sidin kalau aku jangan ke atas aku melihat aras dan malaikat ujar Sidin. Maka seumur hidup Sidin menunduk aja. Betunduk aja, kada pernah Sidin jangan ke atas. Ditanya oleh guru ulun kenapa? Karena aku di sini kalau menengadah ke atas, aku melihat aras. Malaikat aku melihatnya Sidin. Jadi seumur hidup Sidin kayaknya betundukan aja. Itu kan keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala terhadap seseorang. Seperti itulah. Seperti itu. Jadi nanti kalau diartikan aras ini seperti ini, tafsir seperti ini. Jadi kada bisa sama nanti. Aras itu karena luas. Rahasia. Ibarat itu rumah aja. Rumah itu kadang-kadang kita diberikan tahu atapnya aja, seperti melihat atap. Ada yang diberi lihat dindingnya saja. Aras itu bagaikan satu bangunan bahasa kita itulah seperti dunia ini juga. Tetapi aras itu lebih besar daripada dunia. Kalau dunia ini diletakkan di aras itu seperti telur di atas bukit yang paling tinggi. Jadi kalau aras itu dengan dunia ini di dunia lah. Dunia ini seperti telur burung puyuh yang diletakkan di atas gunung yang paling tinggi. Nah, gunung paling besar dan paling tinggi itu adalah aras. Jadi dunia itu lebih kecil daripada aras. Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, ayat 29 ya, Masya Allah. Ini terima kasih Haja Titik. Masya Allah, terima kasih. Nurullah Jatullah Saifullah wujud.
Sifatullah wujud, wujudullah huwallah. Tergantung aja tuh masing-masing. Kalau roh itu apa Guru aja? Roh itu iya. Roh itu daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu roh namanya. Kullu ruh ana abul arwah wa adamul abu basar. Nabi itu adalah abu arwah. Nur Muhammad itu adalah sekalian ruhnya adalah daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah membaca salawat bisa menghapus dosa? Bisa. Bisa jadi menghapus dosa. Hingga karena taubat itu kadang mesti mengucap istighfar. Taubat itu kadang mesti mengucap astagfirullahaladzim. Cuma secara lazimnya kalau orang bertobat mengucap istighfar, meminta ampun. Tetapi kalau dia itu misalnya membaca ayat, membaca Al-Quran, sadar akan kesalahannya, itulah namanya istighfar. Istighfar yang tanpa huruf namanya, tanpa kalimat istighfar. Orang membaca salawat, ingat kebaikan Rasulullah, ingat macam-macam, lalu dia merasa berdosa, lalu dia itu merasa sedih dengan dosanya tadi, diampuni dengan baca salawat tadi. Wallahu a'lam. Sirullah sifatullah. Sir itu terbuka karena sifatnya Allah Ta'ala. Pahamlah pian. Sir itu terbuka karena orang itu lebur dengan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi orang itu kada bisa mendapatkan sir daripada Allah Ta'ala kecuali orang itu lebur dulu dengan sifatnya Allah Ta'ala. Dalam artian panapilah dulu. Kalau orang itu kada panapilah kada bisa dapat sir. Jadi syaratnya orang dapat sir itu terbuka dulu futuhat. Panapilah dulu baru dapat sir. Kalau kada panah kada dapat sir. Maksudnya laduni itu nah. Kalau di tingkat hakikat kan namanya laduni namanya. Ilmu laduni itu kada bisa didapat kecuali melalui jalan suluk namanya, salikin namanya, amaliyah. Setelah dia beramaliyah baru diberikan warid namanya. Diberikan sir di dalam hatinya untuk membuka futuhat. Setelah itu terbuka futuhat. Setelah terbuka futuhnya baru dia diberikan sir. Itu pun kalau sampai diberikan sir. Kadang-kadang kita itu berzikir sampai dibukakan warid saja dulu. Kada sampai terbuka futuhat. Padahal warid itu adalah kunci terbukanya futuhat. Seperti itulah. Nah, jadi kalau belajarnya seperti itu. Mungkin secara ilmiahnya seperti itu. Padahal secara praktiknya satu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir. Bila berzikir itu merasakan nanti ada yang lain daripada zikir. Nampak kebesarannya itu namanya sir. Sir di dalam hati dengan sebab berzikir tadi. Nah, berzikir tadi. Itulah yang membuka nanti futuhat namanya. Apa yang dimaksud dengan Muhammad Nurullah, Nurjatullah dan Jatullah Hakul itu Guru. Nah, yang tiga terakhir itu sama. Yang dua, yang satu Nur Muhammad itu yang beda. Madanilah. Sebenarnya tidak bernama lagi namanya. Tidak bernama lagi, tidak ada kalau orang sampai ke makam ma'rifat itu tidak ada namanya Nur Muhammad itu tidak ada. Tidak ada namanya Nurullah, tidak ada. Namanya Nurjat tidak ada. Apa yang ada? Namanya tuh Jamal Kamal namanya nanti. Apa pian menamai Jamal Kamalnya? Ya karena kada ada yang nampak selain kesempurnaan dan keelokannya. Kada ada. Adapun nama-nama Nur Muhammad, Nurullah, Nurjatullah itu sama aja apa? Jatul Haq, Jatullah. Nah kalau manakala ini Jatul Haq namanya, Jat Haq. Nur itu adalah sifat daripada jat. Anggaplah nur itu hijau. Maka nur dengan jat ini kada bisa dipisahkan. Paham ya? Nur dengan sifat itu kada bisa dipisahkan. Karena nurullah itu jat, sifat daripada jat nang hak tadi itu. Paham lah pian? Nur jatullah itu lawan nurullah itu sifat keduanya. Letakkan di jatul hak. Andakannya. Jadi nurullah, nur jatullah. Itu jatul hak ini jatnya. Ini jat. Nah, anggaplah nurullahnya itu hijaunya nih. Nurullah itu sifatnya. Nurjat itu sifat namanya. Nurjat itu sifat, jatnya mana ini? Kalau Nur Muhammad itu lain, beda. Nur Muhammad itu kada dari nurullah. Tetapi dijadikan daripada nurullah. Paham biarlah. Yang kada paham belajar Kalau nurullah, nurjat dan jatullah ini satu aja. Nurullah itu sifat dari jat.
Nurjat itu sifatnya. Dari sifat itulah jadi Nur Muhammad tadi itu. Paham ya? Dari Nurullah itulah jadi Nur Muhammad. Ibarat lampu. Lampu itu jetnya. Cahayanya tuh, nah warna lampu itu nurnya Nurullah. Lalu dia dengan Nurullah tadi timbul ulun. Itu namanya Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad. Yang kanan Nurullah tadi itu namanya Nur Muhammad namanya. Nah dari Nur Muhammad itulah pulang terbit yang lain. Nah itu macam-macam lah. Kalau ditulisakan nyaman, kalau kada ditulisakan sudah. Jadi belajar ini madanilah berhati-hati lah, berhati-hati. Itu kan terlalu banyak nama pian belajar. Nurullah, Nurjat, Jatul Haq itu sama aja itu. Itulah. Cahaya wajah Ustaz cerah. Amin ya rabbal alamin. Sayuti Masya Allah banyaknya pertanyaannya. Kalau nur roh itu termasuk yang mana guru? Nur roh itu adalah kenyataan Nur Muhammad. Syahadat Rasul itu apa guru? Yang menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Ini syahadat Rasul namanya. Kalau la ilaha illallah itu syahadat tauhid namanya. Kalau Muhammad Rasulullah itu syahadat Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi bundati. Nabi bertemu Allah Ta'ala, bertemu jatnya kah apa guru? Laisa kamisli syai'un, jat Allah Ta'ala itu. Bertemu jatnya lah, bertemu dengan kebesaran jatnya, sifatnya dan apalnya. Setiap orang yang panah itu pasti bertemu dengan kebesaran sifat dan apalnya. Kadang dia bertemu jatnya. Makanya disebutkan di dalam kitab apa Aqidatul Awam atau dalam sifat 20, jat Allah Ta'ala itu laisa kamisli syai'un. Manakala kita melihat itu, kita merasakan kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Itu maksudnya liqa itu. Liqa itu maksudnya rebur kita di dalam sifatnya, di dalam apalnya, di dalam jatnya. Yang nampak cuma kebesaran jatnya dan sifatnya. Karena kita tidak ada, kita cuma bisa merasakan. Laisa kamisli syai'un. Nikmatnya ma'rifat berasa di gerak kita, di diam kita. Itu merasa kebesarannya. Meliputi namanya. Kalau pian misalnya diragap oleh gubernur atau presiden, itu pian kadang merasa diri pian. Yang ada tuh pian rasakan mesra pian dengan pelukan gubernur tadi itu atau presiden tadi itu. Itulah namanya jamal dan kamalnya. Karena kita saking senangnya di waktu kita mencapai ma'rifat itu, sehingga kita lupa akan diri kita, lupa akan yang memeluk kita saking dekatnya. Kada tahu lagi kita, cuma kenikmatan saja yang kita rasakan. Nikmat ma'rifat, begara kita terasainya, berdiam kita terasainya. Artinya sampai kita kepada makam bakabilah yang sebenarnya. Disitulah namanya kita sudah kada bisa lagi menyatakan apa-apa selain daripada melihat jamal dan kamalnya. Itulah namanya ma'rifat yang sempurna seperti itu. Orang kada kawa tagur, kada kawa ditagur hamuk, itu namanya lebih jikir dimasuki orang. Jam jadi mata pelangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kada tahu. Enggih Masya Allah mana, terima kasih. Enggih Masya Allah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin, panjang umur. Masya Allah doanya, terima kasih. Seberatan. Cara membersihi hati kayak apa guru? Ya dihilang akan membersih hati itu dengan zikir. Kalau anak bersihnya dengan tauhid. Kalau dengan tauhid itu membersihkannya dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dengan tauhid. Kalau yang lain misalnya iri dengki, ya belajar tauhid. Nah bersih hati itu kada bisa lah. Bersih hati itu kada bisa bersih-bersih sebenarnya. Terkecuali orang tadi sampai wasil kepada Allah Ta'ala, baru dia bersih dengan sebenarnya. Dalam artian bersih sebenarnya itu kada cinta akan makhluk lagi. Kada memandang makhluk lagi yang dipandangnya cuma Allah Ta'ala. Itu adalah bersih di dalam ma'rifat namanya. Bersih di dalam ma'rifat itu akan membersihkan iri, dengki, hasud, dan semuanya nanti hilang. Nah untuk mencapai itu kada bisa membersihkan hati itu kecuali dengan murabi mursid
Jadi cari murabi mursyid yang wali, yang bisa membersihkan hati kita sebenarnya, yaitu yang menyampaikan kita kepada maqam ma'rifatullah. Nah, kalau orang sudah mencapai ma'rifatullah itu orang hatinya bersih. Kadada hendak iri, kadada anda dengki, kadada. Karena yang dipandangnya itu cuma kebesaran sifat dan apalah Allah Ta'ala aja. Kadada lagi hendak iri, dengki, tidak ada. Minat dunia gini kadada juga. Ada apa iri mulai menukar mobil, tidak. Kurang dapat rezeki di hadapannya membawa emas 10 kilo misalnya. Kadada kepingin hatinya. Kenapa? Karena yang punya emas ada di hatinya, yang punya dunia ada di hatinya. Nah itu bersih wujud hati itu. Makam wali itu namanya. Makam wali. Ini sidin tuh wali aja. Tapi kalau kailer berpintaannya gawin sidin. Wala namanya saya. Orang tuh wali lah. Walaupun majujubnya kada berpintaan. Walaupun dia majujub, kada berharap dengan makhluk. Itu wali yang sebenarnya, walaupun dia jajab. Yang berpintaan tuh wali itu jajab sidin itu yang berpintaan itu lain wali itu. Wallahu alam bah. Cuma ulun ini punya guru lah. Punya guru wali. Walaupun jajab sidin dalam artian tuh ulun anggap guru, karena wali jajab tuh kada bisa dijadikan guru murabi mursyid. Dia ketaatan aja yang diutamakannya. Kadang ditolaknya walaupun dia jajab tuh. Namun kita ini kan wali, namun sampai berharap dengan makhluk itu kada wali. Kada wali, namanya kuli sifatin. Karena orang yang sudah mencapai wali itu adalah ifah. Orang yang sampai kepada makam di mana dia wasil ma'rifah tadi adalah ifah. Sifatnya ifah. Apa itu ifah? Imtina'u anil mas'alati minal khalqi. Yaitu dia bertegah daripada meminta daripada segala makhluk. Termasuk dirinya, termasuk amaliyahnya. Nah, itu makam wali, yang makam wali. Jadi kalau pian hendak menjadi makam wali, jangan tapi hendak berpintaan. Hinggi bujuran, jangan hendak dimuliakan orang, jangan hendak mengharap dengan orang. Itu kalau orang hendak jadi wali, belajar ma'rifat itu amaliyahnya itu sebenarnya. Amaliyahnya menghinakan diri, kada berharap dengan makhluk, makanya berujlah. Berharap dengan makhluk. Ini sedikit-dikit minta panganu. Harus sedikit-dikit diceritakan ceritakan. Itu pian kada amanah lagi. Jadi makam kewalian itu didapat jangan pertama meninggalkan jah, meninggalkan kemuliaan, meninggalkan kekayaan, meninggalkan banyak tidur, meninggalkan kenyang. Itu kalau hendak jadi wali. Dan banyak lagi. Jangan berharap di hati itu dengan makhluk, jangan berharap. Nah, orang yang per ini diberikan keistimewaan, jangan menceritakan keistimewaan. Karena keistimewaan itu adalah rahasia bagi seseorang wali sebelum dia mencapai wali. Apabila dia mencapai wali, bila dia mampu merahasiakan keistimewaannya, maka Allah Ta'ala nanti akan memberikan rahasia lagi, keistimewaan lagi, rahasia lagi, dititipkan karena dia amanah namanya. Seperti itu. Anyar kita berdoa lah, ya Allah tu gugur nior, wali juga aku ni sakoja. Anyar gore begeritik dalam hati aja datang ya. Oh iya mantapnya kita. Nah, itu sebenarnya kada usah diceritakan sebenarnya. Kalau orang yang kita ceritakan tuh bukan orang yang ahli. Kalau orang yang ahli kada apa-apa. Itu namanya kalau orang sama-sama ahli kada apa-apa kita ceritakan. Kenapa? Karena itu sebagai mujakarah namanya. Supaya menasihati sama-sama menasihati. Tetapi kalau kita menceritakan keistimewaan dengan orang yang awam. Orang yang awam bukan murid kita. Kalau orang awam itu kita ada di hati kita sifat takabur. Minta sanjung, minta sambat ibadat. Itu kada boleh. Tetapi kalau murid boleh menceritakan dengan murid. Kada apa-apa, apalagi murid murabinya, di murid yang di bawah bimbingannya tuh boleh. Jadi dia menceritakan. Kenapa jadi boleh? Supaya muridnya tuh himmah untuk mencapai makam tersebut. Karena dia murid di murabinya, murid di mursitinya, itu boleh. Jadi ada hal-hal yang kada boleh kita ceritakan, ada hal-hal yang boleh kita ceritakan. Walaupun hal itu sebenarnya tidak boleh diceritakan. Tidak diceritakan dengan orang lain. Kalau dengan guru kita, dengan murid kita yang di bawah bimbingan kita, boleh kita menceritakannya. Kada apa-apa.
Kalau itu murabi, nggak ada murabi. Ya. Ulun pernah melihat ke atas sama apa yang ulun memimpi. Nah, antara sadar dan kada sadar. Iya, Masya Allah. Banyak pertanyaannya lagi lah. Waalaikumsalam. Abang Paris, mengucapkan Allah Allah dari hati Allah yang panjang selama napas ditahan. Iya, bagus. Zamannya zikir sir nanti. Tapi pian merasa makannya kayak apa? Kiai putra bungsu. Jadi itu haruslah kalau menahan napas Allah 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 itu menyatakannya ada. Namanya merasa makan dan memesrakan. Waktu kita menahan napas, menarik napas, lalu kita tahan Allah Allah Allah. Itu ada yang pian katakan, pian nyatakan. Makanya disitulah menyatakan, merasa makan dan memesrakan namanya. Waktu mengucap Allah Allah Allah, waktu di dalam hati, waktu kita menahan napas tadi itu. Ya, itu belajar namanya zikir sir namanya itu. Waalaikumsalam pia. Zikir sir itu belajar dengan guru. Batakun guru, daging korban itu bolehlah orang berbeda agama menerima daging korban itu. Iya. Nah, daging korban itu sebenarnya kada boleh kalau orang beda agama kada boleh menerimanya. Adalah imam yang membolehkan di antara yang 4 itu ada yang membolehkan. Tetapi yang bagusnya diterimakan dulu oleh orang lain baru diserahkan dengan dia. Ini seperti itu. Kalau masalah boleh-boleh aja, ada yang membolehkan tuh. Tapi Imam Syafi'i kada boleh. Kada sah. Yang membolehkan tuh lu lupa imamnya. Imam yang 4 itu yang membolehkan. Kalau Imam Syafi'i kada boleh. Jadi supaya apa? Supaya boleh itu julung dulu orang yang muslim yang boleh. Nanti dia yang memberikan kepada orang yang tadi boleh. Karena sudah menjadi haknya anda diberikannya ke orang fakir kah atau miskin kah atau orang kafir kah. Tadi boleh aja kalau sudah diterimanya. Seperti itulah. Kalau kita belajar ilmu ma'rifat jalur tauhid, bolehkah kita mengamalkan walaupun belum ada guru? Boleh. Diamalkan ya. Ilmu tauhid itu memang diamalkan, fardu ain hukumnya mengamalkannya. Menyatakan Allah Ta'ala mewujud, bersifat kidam, baka, mukhalafah, itu fardu ain hukumnya mengamalkannya, bukan sekadar dipelajari. Ilmu itu dipelajari, diamalkan. Ilmu tauhid itu dipelajari, diamalkan, nah itu masuk kepada tauhid namanya sudah. Mengamalkan ilmu sifat 20 itu, diamalkan itu masuk kepada ilmu hakikat namanya. Karena mengamalkan ilmu tauhid itu adalah masuk menghakikatkan, untuk mengetahui hakikat daripada sesuatu. Itu ilmu tauhid tadi dengan diamalkan tadi itu. Apa mak? Ah? Ya dah, kena badakan. Belum. Ini kan. Tar dulu. Tar dulu lah. Ini. Lagi belum sekolahan ulahnya. Nah, kita bilang kada mau gitu. Suanang, guru cara mengamalkan Nur Muhammad seperti apa? Pian mengertilah dulu Nur Muhammad itu apa. Nggih. Mengamalkan Nur Muhammad itu satu pian harus mengerti Nur Muhammad itu apa. Nggih, menya kada mengerti kayak apa mengamalkannya. Apa yang diamalkan? Karena berarti ilmunya kada ada. Mengamalkan itu kan amaliyah itu karena ada ilmunya. Ada guru ilmunya Nur Muhammad. Ya apa Nur Muhammad itu? Nggih. Jadi kita mengamalkan Nur Muhammad itu kita harus mengerti maksud daripada Nur Muhammad itu. Maksudnya mengerti hakikat daripada Nur Muhammad itu. Hakikat Nur Muhammad itu, kenyataan Nur Muhammad itu mengerti kita. Seluruh alam inilah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi mengamalkannya apa? Pandang ya seluruh alam ini. Bepandir, berdiam, bergerak, bermakan, berjalan. Semuanya yang ada di alam yang nampak dan tidak nampak ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi kayak apa mengamalkannya? Pandang ya seperti tadi Nur Muhammad. Ini siapa yang memandang? Nur Muhammad itu seorang yang memandangnya. Kenapa jadi Nur Muhammad? Ya pian ini Nur Muhammad juga. Piannya Nur Muhammad yang dipandang Nur Muhammad. Kenapa?
Karena seluruh yang jadinya alam ini tidak ada lepas daripada Nur Muhammad kejadiannya. Jadi kayak apa cara mengamalkannya? Ia pun berjejak, berpandir, bergira, macam-macam itu Nur Muhammad semua. Pandangan batin pian, musahadahnya. Kenapa? Karena kada bisa lepas dari Nur Muhammad itu. Itulah dinamakan namanya mengamalkan Nur Muhammad itu. Mengamalkan Nur Muhammad itu seperti itu. Jangan di waktu beribadah saja. Di waktu berzikir saja kada. Mengamalkan Nur Muhammad ini full on time 24 jam selama kada taguring. Hingga mun taguring kan berarti kita manusia kan lupa namanya kalau orang guring itu hilang akalnya. Selama akalnya dawam pandang ya terus Nur Muhammad musahadanya. Bagaimana cara merasa makan memasrakannya? Ya belajar dengan guru kena merasa makannya dengan kita ini. Yang jelas biar tahu dulu bahwasanya seluruh alam ini termasuk diri kita Nur Muhammad. Jadi apa aja yang terbit daripada kita ini Nur Muhammad semua kita pandang. Zahiran wa batinan, nampak dan tidak nampak, semuanya Nur Muhammad. Seperti itu cara mengamalkannya. Macam-macam. Ya seperti itu intinya seperti itu. Intinya tuh seperti itu. Kalau yang detailnya biar cari gurunya. Tapi seperti itu bang intinya sudah. Cuma bedanya nanti caranya aja, cara merasa makan di awak. Cara memandang di badan kita, cara memusahadahkan di diri kita, cara kita murakabah dengan Nur Muhammadnya itu sama aja dengan jalur tauhid juga. Sama memandang itu sifat dan apalnya. Seperti itu aja. Ini cara mengamalkan Nur Muhammad itu. Ayo bagus tuh dengan jangan asal amalia. Dengan asal amalia tahu dulu mengaji dulu masalah Nur Muhammadnya itu secara dalam, zahir, batin. Hingga perlu seperti itu dulu. Amin ya rabbal alamin. MDS Masya Allah hadir guru, Masya Allah bujur. Supaya kadang merasa memiliki itu kayak apa? Latihan namanya riyadhah dan istihad. Dengan apa? Berzikir ilallah, ilallah, ilallah. Ya sama dengan tadi mengamalkan Nur Muhammad. Supaya kita kadang merasa kita yang beramalia, nyatakan diri kita Nur Muhammad. Jadi kadang ada yang beramalia. Yang beramalia itu cuma Nur Muhammad saja. Hingga yang beramaliyah itu Nur Muhammad saja, tidak ada yang lain. Itu namanya menghilangkan akuan, menghilangkan kepemilikan. Yang ada tuh cuma Nur Muhammad saja, atau sifat dan apalnya saja. Misalkan hendak berakikah salajur pengantinan, ading kawa daging kawalah guru kawai. Ading kada apa, hingga paham. Ulun maghrib di Masjid Muhammadiyah kalinya imamnya itu pas salam, pas saat salam. Berlebih membaca salam aman aja aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada bapak. Waridwanu ada bapak. Karena wajib itu sampai assalamualaikumnya. Dua menjadi satu. Di mana guru pondoknya? Di Lamandau. Di Lamandau pondoknya. Bertakun tentang kepuhunan itu syirik agur. Kepuhunan itu kan kita karena bala berarti bukan syirik. Tetapi kalau kita meyakini bahwasanya datangnya dari jin misalnya, jin lah yang membuat kita sakit itu kada boleh, bisa syirik. Enggih. Kalau kepuhunan itu kan berarti kita yang karena musibah. Enggih. Allah Ta'ala menghendaki melalui makhluk yang lain. Terima kasih penjelasannya. Ya Jalal Jamal inggih bujur madani inggih. Kalau paham pian alhamdulillah. Inggih ulun sampai ini kada paham-paham lagi. Inggih amarkan kayak apa guru caranya menandak hati di antara Allah Ta'ala dan Muhammad. Pian ambil salah satunya. Kada usah di dua digabung. Karena bila musahadah dengan nur itu nanti kembalinya ke apal. Kalau pian memandang Nur Muhammad itu apal berarti di apal aja pian. Hilang Nur Muhammadnya. Kalau pian memandang Nur Muhammad saja yang ditimbulkan. Apalnya itu nanti akan timbul setelah pian mesra dengan Nur Muhammad tadi itu. Karena Nur Muhammad itu kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala juga. Paham pian lah? Seperti itu tuh ngai. Jadi yang mana yang maman? Pian hendak jalur tauhid, nyaman jalur tauhid guru ulun. Nah itu jamalkan. Nggih. Banyaki berzikir. Kalau membaca musyahadah Nur Muhammad, banyaki baca salawat. Salawatnya yang diperbanyak. Kalau masalah Nur Muhammadnya. Inilah HP ulun ini tak angkat lagi ke atas. Ya, amirkanlah sampai ke bawah pulanglah. Nih yang pertanyaannya di atas yang kada ulun terbaca, tolong
diulang karena HP ulun langsungnya terisit ke atas pertanyaannya. Karena biar nih kalau bertanya masalah tauhid itu ulun panjang menjelaskannya, agak panjang tergantung dibukakan orang. Kalaunya dibukakannya segitu ya sampai di situ ulun baru berhenti. Kalaunya kada bisa ulun berhenti menjelaskannya. Seperti itulah. Jadi pertanyaan pian tuh tepinding kalau orang bertanya masalah hakikat tuh. Maksudnya tuh lawas jadinya karena ulun kada bisa menghentikannya. Waalaikumsalam. Minta doanya anak ulun Abdullah, Masya Allah, fakih jin, Masya Allah. Kayak apa cara supaya tidak merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah oleh sesuatu. Itu nanti Anita Ulpala kita di makam kita sampai ke makam musyahadah aja. Kalau sampai kita kada memiliki itu namanya makam wasil dah. Kita tuh cukup menyatakan Anita Ulpala, aku nih kada maujud, kudratku tidak ada, iradatku kada ada. Itu dipadahkan seperti itu aja dulu, dimusyahadahkan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini ada makhdin, tidak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la kudrata illallah. Itu sampai di situ aja kita makamnya Anita Ulpala. Sambil dimusyahadahkan baik berzikir kah seperti tadi itu. Kalau merasa tidak memiliki itu sudah merasa kada memiliki, namanya Anita Ulpala itu sudah panah namanya di makam zikir, di makam ingat, di makam musyahadah namanya. Masalah nanti kada ingat sama sekali itu nanti makamnya wasil namanya. Itu pemberian Allah Ta'ala. Kita tuh sampai di situ aja. Ilallah, 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 ilallah. Terus menyatakan diri kita kada ada. Itu aja. Sampai di situ aja walaupun kita bermurabi mursid ya sampai situ aja. Murabi kita sampai menyatakan Jarsidin nyatakan diri kamu tuh kada ada. Yang ada itu Nur Muhammad saja. Nyatakan diri ikam itu Jarsidin kada ada. Yang ada itu adalah guru ikam aja. Nyatakan diri ikam itu kada ada, jar guru ikam. Nyatakan itu kebesaran sifat dan apalah Allah Ta'ala. Masih ada kita karena kita yang menyatakan. Tapi kita merasakan kada ada, menyatakan tapi kada ada. Nur Muhammad aja kita rasakan diri kita sebijian. Sampai di situ aja batas kita. Kada ada yang lain. Kita merasakan apa, kita bergerak, kita rasakan ini adalah bukan punyaku, punya pian ya Allah. Wujudku kada ada, pian yang mengadakan. Apalku kada ada, pian yang mengadakan. Sifatku kada ada, pian yang mengadakan. Allah, 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 Allah. Dalam hati pian, hu. Itu jadi nyatakan terus lewat napas, lewat gerak, lewat diam, lewat pandangan, lewat pendengaran. Zikirnya kada berhenti. Bila memandang dia berzikir, bila mendengar ia ingat, biar mengucap dia ingat. Seberataan pada itu semuanya bukan penyanyi. Sampai ke situ ja Anita Ulpala. Makam kita itu nanti baru diberikan jajab kada merasa sama sekali. Nah, itu aku nih rumah irama, gitarnya dituruti, bakayannya dituruti, perilakunya dituruti, apalnya dilakui, sifatnya dilakui, nyatakan diri rumah irama, nyatakan diri rumah irama, lagunya dituruti, sampai kita merasa pian bukan diri pian tetapi rumah irama. Nah itu baru panah namanya. Itulah panah yang sebenarnya nanti itu pemberian. Nah itulah ini Ulpala. Kayak kalau amin ya rabbal. Boleh jaulun menghadirkan guru dalam bersolat boleh. 3 buting lah Hamdani Al-Banjari lah. Ya Hamdani bisa dapat tiktokan beliau. Masya Allah. Yang lawas kada betapa piana yang Hamdani. Yang 3 macam orang itu cara yang cepat untuk wasil tadi. Yang pertama seperti di YouTube ulun padahkan panah pada Syekh, yang kedua panah pada Nur Muhammad, 3 panah pada sifat dan apal. Sebenarnya ketiganya ini satu aja sebenarnya. Pengamalan Nur Muhammad dan Tauhidul Apal itu kada bisa kada melalui guru. Siapa yang melajari kita memusadakan Nur Muhammad, mentauhidkan kalau kada guru. Jadi kita itu dalam beramalia panahkan aja diri kita pada guru kita. Berarti kita kada beramalia, yang beramalia guru kita. Guru kita nang mana nang panah terhadap Nur Muhammad. Guru kita nang mana nang panah pada tauhid tadi itu. Jalur tauhid tadi itu. Amun kita beramal apa mengamalkan jalur tauhid? Boleh. Mengamalkan Nur Muhammad bang? Ya boleh. Yang penting pian kadada. Masyaallah. Hamdani. Sifat hayat Allah Ta'ala bedalah dengan yang kepada sifat Allah Ta'ala yang bernama hayat.
Kada usah lagi pian membedakannya Muhammad man salah. Pian tuh langsung aja bila menarik nafas tidak ada yang hidup. Bila pian menyatakan tidak ada yang hidup, maka yang hidup yang nampak. Kada lagi bidalah sifat hayat Allah Ta'ala. Dengan apa sifat Ta'ala yang bernama hayun. Bila pian menyatakan diri pian itu mayit, tidak ada, maka pian melihat tuh sifat Allah Ta'ala. Nampak tuh zat yang bersifat hayun. Kenapa? Karena zat dengan sifatnya itu kada bisa terpisah. Paham lah pian, understand lah. Bila pian kadada adalah berisi sifat, berarti yang punya sifat yang nampak. Bila pian itu merasa kada berisi wujud, berarti yang punya wujud yang nampak. Bila pian kada merasa mempunyai apal, berarti yang punya apal nampak. Bila pian itu kadada yang ada Nur Muhammad saja, berarti Nur Muhammad lah yang mewujud. Paham lah pian? Kadada lagi pian mengerti ini hayun, ini hayat, tidak ada lagi pian mengerti itu. Kada ada lagi kalau di makam memanakan tuh kada jangan membedakan ini hayunnya, ini hayatnya, ndak. Karena zat hayun tuh kada bisa terpisah daripada zatnya. Bila pian nampak, bila pian kada ada berarti mewujud. Yang nampak ada yang ada. Bila kita nih meniadakan zat kita, maka zat yang ada. Bila kita meniadakan afal kita, maka yang punya afal ada. Bila kita meniadakan sifat kita, berarti yang punya sifat nampak. Understand kapian? Kada bisa bang mengerti guru. Ya kada mengerti, karena itu sudah di makam wasil namanya. Makam wasil itu tidak ada yang mengerti kecuali orang yang wasil. Nanti itu, pian nyatakan aja dulu. Kita nih makamnya sampai menyatakan aja lah. Jangan pandir masalah wasil dulu. Wasil itu orang sama wasil aja yang memandir sebenarnya. Ini. Kalau ulun padahkan bang, ulun padahkan. Kenapa jadi ulun? Kan pian bertanya. Ulun padahkan cuma rasanya tuh pian kan bisa merasakan. Merasakan. Supaya orang jangan tersesat di wasil itu. Nah, wasil itu kan kadang orang mengata merasa wasil itu seperti ininya. Itu. Seperti ininya. Iya, wasil itu legit. Wasil itu legit nyatanya dulu. Tapi legit bukan legit melirana, enggak lah. Legitnya beda. Ketika Siti Jenar fana pada zat, kenapa tidak bilang ia sedang di makam itu supaya tidak dipancung dada? Amun dia bilang aku nih sedang di makam fana pada zat, itu belum fana sayang ay. Dia itu sudah melewati itu, jadi dia tuh senantiasa panah. Ulun ngalih lah mengisahkannya lah. Itu di luar kisah bang lah. Pian itulah mun sudah panah dengan rumah irama. Jadi pian itu walaupun sudah kada panah lagi dengan rumah iramanya tadi di waktu jajab tadi itu pian pandangan pian tuh rumah irama taruh sendiri pian. Itulah makam Siti Jenar. Artinya makamnya tuh setelah panah pada zat sudah. Sebenarnya orang ma'rifah semuanya seperti itu. Cuma kema'rifahannya itu kan bertingkat-tingkat sampai memanakan dia seperti Abdul Hamid Abulung, Ahmad Badawi, Ibnu Arabi. Itu kalau dia normal aja seperti biasa. Cuma pandangannya tetap di dalam wahdatul wujud tadi itu. Pandangannya tetap di wahdatul wujud. Ini orang yang benar-benar panah asal mausulnya itu memang panah istigrak pijat langsung dulu asalnya itu. Ini kan orang panah itu memang di awalnya panah pijat itu semua orang itu mengalami panah pijat di awal. Cuma rasanya tuh berbeda-beda. Maksud ulun tuh tingkatan kepanaannya. Kayak itulah guru bisa bertingkat kepanaan itu lagi. Kadang kayak itu kan bertingkat wali sayangai. Kemarifatan orang tuh sama aja ma'rifat namanya. Kemarifatan tuh ma'rifat tuh artinya kenal, tau lah pian. Kenal, dekat. Amun pian tuh lah misalnya melihat presiden dari jauh. Itu kenal juga pian. Melihat presiden dari jauh. Bertamu presiden senang hati. Itu biasa aja namanya kepanaannya. Ada yang lebih dekat lagi. Wah ya, luar biasa aku tadinya. Barak bener lawan sidinnya. Jar kawan aku bersalaman dengan sidin. Jar kawan dengan presiden tuh aku bersalaman. Kalah berarti nang dekat aja kada bersalaman. Ujar yang ditanya orang nang bersalaman ikam bukan presiden itu bersalaman lagi. Aku jadinya sempat berpandiran dengan sidin itu lain lagi. Makamnya Allah pian. Ujar yang berpandiran aku setiap hari, ujar ajudannya setiap hari dengan sidin samobil setiap hari dekat lagi ajudannya berarti itu kepanaannya berbeda-beda. Seperti itulah orang mencapai ma'rifat itu.
Ujar yang bini, aku sekalambu dengan Sidin. Macam-macam dah kulihati lawan Sidin ini, nampak sebijian dah. Hebat lagi berarti kepanaannya. Seperti itulah kepanaan seseorang terhadap Allah Ta'ala. Tergantung kepanaan musahadahnya itu dekat dan tidak dekatnya diberikan Allah Ta'ala. Rahasianya itu dibukakan apa tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu kalau ulun jelaskan itu biar kada cukup ulun menjelaskan dari ini lah. Sampai sore esok kan kada tuntung ulun menjelaskan kalau sudah terbuka sir itu. Masalah terbuka sir. Kenapa? Setiap kita menjelaskan maka setiap itu pula terbuka ke rahasia kesempurnaannya. Kada bisa kita menjelaskannya. Kada bisa kita menjelaskannya. Bukan kada bisa, waktunya yang kada ada. Habis suara ulun ini menjelaskan biar kada habis. Itu kalau sudah membukakan masalah sir itu. Karena tidak ada habisnya. Sekali-sekali ulun mau ucapakannya, dia akan terbuka terus. Terbuka terus ini. Terbuka terus nanti. Karena bila kita menceritakan itu kita sambil merasa makan, menikmati, sambil menikmati, memanakan diri kita sehingga kita tuh panah di dalam sifatnya. Sehingga kada ulun lagi menceritakan. Sifat itulah yang bercerita nanti dengan pian. Ulun ini sekedar mengangakkan untuk ulun ya. Dia karena sifat itulah yang mengenalkan sifatnya. Karena kada sempurna seseorang itu mengenal sifat Allah Ta'ala kecuali dengan sifatnya juga. Kada sempurna mengenal apal itu kecuali dengan apalnya juga. Kada sempurna mengenal zat itu kecuali dengan zatnya itu juga. Rahasia dari apal itulah yang membukanya. Rahasia daripada sifat itulah yang membukanya. Rahasia daripada zat itulah yang membukanya. Terus seperti itu. Karena zat Allah Ta'ala ini sempurna. Maka setiap kesempurnaan itu tidak ada habisnya. Kita ceritakan. Dia akan menceritakan kesempurnaannya. Kesempurnaannya. Makanya di dalam ma'rifat itu dinamakan bahrul ilmi namanya. Bahrul ma'rifat. Lautan ma'rifat. Artinya luas kema'rifatan Allah Ta'ala itu tidak bisa. Kadang-kadang kita tuh cuma diberi setitis saja. Diberikan satu titis saja yang kita dapat daripada lautan itu. Jadi seseorang itu akan diberikan limpahan ma'rifat. Setelah dia mencapai ma'rifat lalu dibukakan sir. Itulah namanya bahrul ilmi. Bahr macam-macam. Lautan keluasan. Innallaha wasi'un alim. Disitulah kita mengenal Allah Ta'ala itu wasi'un alim. Allah Ta'ala itu luas. Pengetahuannya alim. Artinya pengetahuan luas. Pokoknya kada kawai pian. Kalau itu pian. Pokoknya yang kita diberi ini sekedar paham kita yang mampu badan kita menampungnya. Yang menampung khatar kita menampungnya. Karena pian perlu ketahui lah. Perlu ketahui, seberataan perlu ketahui. Bahwasanya apabila sudah terbuka futuhat. Lalu diberikan oleh Allah Ta'ala sir. Futuhat ini adalah pembuka sir. Sir ini adalah pembuka sir yang lain. Artinya sir ini apabila orang terbuka futuhat. Maka diberikan Allah Ta'ala sir. Namanya laduni. Sir. Sir ini kada mesti ilmu, hikmah, terbuka kasab, terbuka ma'rifat, karamat nanti di sini terjadi. Nah, setelah dia terjadi ini sir inilah. Ini pembuka untuk sir yang lain. Jadi terbuka, makanya disebut asrar min asrarih. Itulah bahrul ilmi, itu terbuka dengan seseorang mencapai ma'rifat. Itu terbuka terus ilmu rabbaninya. Sifat itulah yang membukakan sifatnya nanti. Apal itulah yang membukakan apalnya. Zat itulah nampak terhadap seseorang tadi. Sehingga seorang itu panah. Di dalam zat dan sifatnya itu terus panah. Di dalam hadrahnya. Disitulah akan terbuka rahasia-rahasia seluruh alam ini. Yang mana yang mau dibukakan Allah Ta'ala. Seandainya dia bergerak, gerak itu terbuka. Seandainya dia memandang, sifat basarnya itu terbuka. Dan ketika itu terbuka itu kita akan lenyap dan lecet di dalam keterbukaannya itu. Hilang di dalam sifatnya. Kalau sifatnya yang dibukakan. Hilang di dalam apalnya kalau apalnya itu dibukakan. Tenggelam di dalam zatnya apabila orang itu dibukakan rahasia daripada zat. Bila rahasia daripada zat itu terbuka berarti semuanya terbuka. Zat terbuka, sifat pasti terbuka, apal pasti terbuka. Karena apa? Karena zat Allah Ta'ala dan sifat apal Allah Ta'ala itu kada pisah dengan zatnya. Sifatnya kadim, zatnya kadim, apalnya kadim. Disitulah terbuka. Nah inilah panah pijat seseorang itu. Panah pijat ini senantiasa tajali. Tidak ada yang nampak. Tidak ada yang dipandang, tidak ada dirasa. Fa inna ma tuwallu pasama wajulah, nyata bergerak sedikit nampak, berpoling sedikit nampak, mendengar sedikit nampak kebesaran Allah Ta'ala. Tiada putus dia dengan kebesaran itu. Sehingga warid yang diberikan rahasia itu bertubi-tubi, diberikan tanpa putus dengan seseorang, diberikan hadrah ilmu oleh Allah Ta'ala dengan dia tanpa putus.
dia itu tenggelam di dalam kelezatan, di dalam kepanaan, di dalam kesahduannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Dia tenggelam di dalam sifatnya, dia tenggelam di dalam apanya. Kita istirahat dulu lah. Minta maaf, minta ridha, minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.